Menurut saya persoalan sebenarnya itu ada di BGN. Kita harus pujilah adik-adik mahasiswa yang sekarang turun mau menghentikan MBG. Harusnya MBG ini dihentikan dulu. BGN itu harus dibubarkan. Kenapa? Karena persoalan utamanya itu di BGN. Anggaran 268 triliun paling tinggi di kementerian dan badan, dasar hukumnya hanya Perpres. Dan Perpres itu yang menjadi ujung pangkal persoalan. Kak Irma tadi bilang ke Ibu Irma, sempat viral nama-nama mereka yang disebutkan oleh Pak Sony katanya terlibat dalam dugaan kasus korupsi MBG. Nama Ibu Irma ada di sana. Anda merespon itu bagaimana? Benar Anda punya dapur? Ya chat aja, lihat chatnya. Ada nggak di yayasan-yayasan yang dituduhkan misalnya kepada saya, lihat aja, ada nggak nama saya, kan seperti itu. DPR sebetulnya Sahabat, program makan bergizi gratis sepertinya telah menjadi bancakan korupsi nasional, sahabat semua. Berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, akademisi, partai politik, dan berbagai unsur masyarakat lainnya nampaknya tengah mendorong agar program makan bergizi gratis ini dihentikan sementara. Bahkan ada yang mewacanakan bahwa solusi terbaik adalah BGN harus dibubarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena BGN ternyata didesain untuk melakukan korupsi katanya. Begitu yang disampaikan oleh Guntur Romli, PD dari salah seorang politisi PDIP, sahabat semua. Jadi pangkal bala seluruh persoalan yang mencuat dan membesar sampai saat ini yang menimpa program makan bergizi gratis adalah berawal dari desain program dan pendirian Badan Gizi Nasional yang menurut Guntur Romli telah didesain untuk dikorupsi, sahabat semua. Namun satu hal yang patut kita pertanyakan, sahabat semua, bahwa dari 26 nama yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum Sony Sanjaya, yaitu nama-nama yang dianggap orang besar yang juga terlibat di dalam korupsi program makan bergizi gratis, sahabat semua. Bahwa di antara 26 nama itu juga ada nama-nama yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, sahabat semua, maupun disebut secara kelembagaan maupun disebut nama perorangan, sahabat semua. Nah, salah satu nama yang disebut misalnya adalah Irma Suryani Chaniago, salah seorang politisi PD, salah seorang politisi dari Partai Nasdem, sahabat semua, yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, tentu sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana sebetulnya fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap keberadaan atau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bagaimana interaksi atau pola-pola hubungan yang telah dikembangkan antara DPR dengan Badan Gizi Nasional. Kalaulah misalnya ditenggarai ada pihak-pihak langsung maupun tidak langsung
di dalam DPR sendiri yang ternyata kemudian disebutkan terlibat dari program makan bergizi gratis ini, tentu menjadi pertanyaan. Apakah memang pengawasan sudah dilakukan secara efektif dan maksimal oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan program ini, sahabat semua? Nah, bagaimana pengawasan DPR terhadap program makan bergizi gratis ini? Menarik, kita coba ikuti diskusinya, sahabat semua. Bahkan saya istilahkan, ini korban. Tiga ini korban. Korban dari apa? Korban dari sistem yang memang dibuat untuk orang memungkinkan jadi korup gitu loh. Nah ini kenapa nggak diawasi oleh DPR sejak dari awal? Desain apanya, BGN-nya, ya soal aturan SPPG-nya macam-macam saya tahu. Nah, ini mungkin yang dikoreksi. Lebih-lebih kalau kita dengar misalnya salah satu dalil penting mereka ditetapkan sebagai tersangka itu karena koneksi dari orang-orang yang disebutkan tadi, termasuk yang titik-titik 26 nama orang itu, kan lebih karena koneksi itu. Nah, kalau kita baca di Perpres soal penentuan SPPG, itu katanya aturannya siapa aja, boleh. Yang penting Ya betul. Dapurnya harus tepat gitu. Setahu saya tidak boleh siapa saja. Yang kami tahu ada 3 klasifikasi dalam pembangunan SPPG. Pertama, SPPG yang dibangun oleh pemerintah sendiri, kementerian dan lembaga. Sumbernya dari pemerintah, pendanaannya, lahannya dari pemerintah, struktur bangunannya dari pemerintah. Itu klaster pertama. Klaster kedua, SPPG yang dibangun oleh BUMN dan BUMD. No, saya tidak bicara itu, Bung. Klaster ketiga saya adalah bicara orang. Nah, klaster ketiga SPPG yang dibangun oleh pihak swasta. Nah, itu dia. Ini yang di pihak swasta inilah yang sekarang mendominasi peristiwa ini kan. Termasuk sebetulnya menurut saya DPR bisa bertanya, kenapa polisi bisa punya SPPG? Kenapa TNI bisa punya SPPG? Itu kan harus dipertanyakan. Karena polisi dan TNI tidak kewenangannya nggak sampai ke sana loh. Saya menjawab karena tadi dia masuk di klaster pertama, pemerintah, kementerian dan lembaga. Nah, boleh dia. Artinya Bung, artinya Anda sedang tidak melakukan kritisi terhadap Perpres itu. Itu yang mestinya dikritisi dari awal. Yang namanya dengan klaster pemerintah ini nggak boleh dong masuk TNI. Yang namanya klaster pemerintah ini nggak boleh dong masuk polisi. Kira-kira gitu loh. Iya. Bahkan dalam bayangan saya, pemerintah itu ya nggak punya SPPG gitu. Bang, sebentar, sedikit saya tambahin karena itu di mitra komisi saya tahu persis. Jadi begini, ketika kami RDP dengan BGN menyampaikan, Pak Dadan menyampaikan bahwa siapapun boleh punya dapur. Jelas, masih ada catatannya, pasti ada notulensinya di Komisi 9. Siapapun boleh, silahkan, mau anggota DPR, mau siapapun boleh, sepanjang tidak jualan titik. Itu pernah disampaikan Pak Dadan kepada kami. Yang penting tidak jualan titik. Kami di Komisi 9 mendukung penuh program Presiden dengan pengawalan. Saya chat saya sama Sony, saya bacakan bisa nanti di sini. Apa yang kami lakukan? Saya melakukan kritisi. Bahkan ketika beliau Pak Dadan masih di Mekah, saya juga melakukan kritisi ketika misalnya Pak Dadan bilang mau buka SPPG di Arab. Saya yang bicara di Detik, silakan cek. Jadi nggak benar juga ketika misalnya anggota DPR tidak melakukan kritisi, enggak. Kami melakukan kritisi. Tetapi memang ya sama-sama kita tahu karena terlalu sakti gitu ya, dipanggil juga kadang-kadang nggak datang gitu ya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan juga sebentar Bang. Jangan juga sekarang nama-nama itu ditulis ya seolah mengaburkan apa yang sebetulnya terjadi di BGN. Jangan juga, ini kan terjadi pengalihan isu nih. Ya, makanya pertanyaannya dari isu yang konkret menjadi isu yang dibuat rame-ramean seperti Abang Jasman. Enggak rame-rame. Kalau menurut saya kalau bisa ditindaklanjuti oleh kejaksaan kan kenapa rame-rame? Rame-rame itu kalau tidak serius ditindaklanjuti, itu satu. Yang kedua pertanyaan saya, ada tadi Ibu Irma mengatakan ini orang seperti sakti. Kan artinya direktur, ketua atau apalah namanya di BGN itu bisa merasa sakti. Emang bisa kalau nggak ada sesuatu di belakang dia? Ya nggak bisa Bang, nah, itu nggak bisa. Bahkan kami juga memanggil BGN, pernah kami panggil juga, mereka juga nggak mau datang. Kalau dibilang itu enggak, misalnya ada yang bilang enggak,
silahkan cek, undangannya ada kok. Jadi nggak bisa juga kemudian, makanya saya bilang, jangan mengaburkan masalah utamanya, dilariin ke masalah politik. Jangan, masalah utamanya dulu diselesaikan. Kan seperti itu. Kita ini mau menegakkan hukum, betul. Kalau soal tata kelola yang kami sampaikan kepada BGN itu sudah clear. Karena Di kita mau RDP kami juga selalu menyampaikan bagaimana tata kelola, blueprintnya, semuanya udah kita bahas. Betul. Masalahnya tidak dilakukan. Betul, karena disebutkan mereka merasa sakti. Kan saya pikir Terus sakti, siapa yang salah gitu kalau kemudian sakti kami mungkin terbawa-bawa karena ada terseret-seret backup kesana tertentu. kemari. Pertanyaannya adalah siapa yang backup tertentu sehingga orang-orang ini merasa sakti. Nah itu penting ditelusuri itu, dan dalam kerangka itulah ya kehendak dari Pak Soni untuk menjadi justice kolaboratif itu menjadi penting. Dan oleh saya kira Pak Kejaksaan jangan anggap sepele, jangan dulu buat persyaratan, oh ini pelaku utama apa enggak. Sebab informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Soni kalau itu betul dilakukan, boleh jadi akan mengungkap apa yang terjadi di belakang kesaksian mereka. Irma Suryani Caniago mengatakan ada orang sakti yang dibalik para penyelenggara atau para pimpinan Badan Gizi Nasional, sehingga mereka pun juga sebetulnya ada kesan agak sulit dipanggil atau diajak untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang menyangkut program makan bergizi gratis ini, sahabat semua. Irma mengeluhkan bahwa sepertinya pimpinan PGN merasa menjadi sakti, atau memang karena ada orang sakti di bawah, ya, di balik pelaksanaan program ini, sahabat semua. Nah, sementara juga satu kerancuan yang lain juga soal keterlibatan Polri, keterlibatan tentara atau TNI di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini juga menjadi satu hal yang memang patut dikritisi sebagaimana disampaikan oleh Ray Rangkuti tadi, sahabat semua. Jadi memang kalaulah prinsipnya setiap orang ya dibolehkan untuk memiliki dapur SPPG, sahabat semua, atau terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, tentunya memang ini sangat merepotkan, sahabat semua, dari sisi pengawasan. Kenapa? Karena pastilah konflik kepentingan akan bermain di sini. Ya, artinya kalaulah misalnya seorang anggota DPR RI, apalagi anggota Komisi 9 misalnya, yang secara langsung berkaitan dengan program makan bergizi gratis ini, ternyata kemudian dia juga memiliki dapur SPPG sendiri, sahabat semua, tentu ini akan berpengaruh dari sisi pengawasan, sahabat semua. Nah, apalagi misalnya kalau di balik pendirian dapur-dapur SPPG tersebut ternyata kemudian ada kelembagaan TNI dan Polri, sudah barang tentu ini menjadi kerumitan tersendiri, sahabat semua. Walaupun kita tahu bahwa memang BGN sendiri juga dipenuhi kabarnya oleh mantan-mantan, bahkan mungkin juga pejabat-pejabat aktif dari TNI dan Polri, sahabat semua. Seperti Sony Sonjaya sendiri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional adalah salah seorang mantan petinggi Polri, sahabat semua. Dapat kita bayangkan bagaimana rumitnya memang tata kelola Badan Gizi Nasional ini, sahabat semua. Namun pertanyaannya kemudian, apakah memang solusi satu-satunya adalah bahwa Badan Gizi Nasional harus dibubarkan terlebih dahulu? Artinya juga bahwa program makan bergizi gratis tersebut harus dihentikan sementara waktu, paling tidak, sahabat semua. Nah, apakah memang demikian solusinya? Mari kita ikuti lagi
diskusinya lebih dalam, sahabat semua. Menurut saya persoalan sebenarnya itu ada di BGN. Kita harus pujilah adik-adik mahasiswa yang sekarang turun mau menghentikan MBG. Harusnya MBG ini dihentikan dulu. BGN itu harus dibubarkan. Kenapa? Karena persoalan utamanya itu di BGN. Anggaran 268 triliun paling tinggi di kementerian dan badan, dasar hukumnya hanya Perpres. Dan Perpres itu yang menjadi ujung pangkal persoalan. Kak Irma tadi bilang nggak bisa dipanggil atau dia merasa sakti, anggaran nggak pernah dibahas. Kita kembali ke Perpresnya. Perpres 83 tahun 2024 zamannya Jokowi memberikan kewenangan yang besar kepada BGN termasuk diskresi. Perpres nomor 115 tahun 2005 pasal 61 memberikan kewenangan fiskal kepada kepala BGN. Ini persoalan. Artinya kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak diperbaiki dengan baik, siapapun yang menjadi kepala BGN itu akan korupsi. Malaikat pun menjadi kepala BGN pasti akan korupsi. Gitu loh. Sekarang kita lihat ini ada tebang pilih nih, kalau saya ada dugaan ini. Hanya 3 orang yang ditangkap. Padahal kalau kita bongkar di netizen, ada dugaan markup, biaya seminar, biaya konferensi, biaya media sosial, keganjilan. Dia itu di bawah siapa? Di bawah Nani Esdiang. Dia sebagai wakil ketua untuk komunikasi publik loh. Sekarang kok dibiarkan? Jadi ini benar kita mau penegakan hukum, mau bongkar-bongkaran, atau hanya mau ganti pemain, atau hanya pengalihan isu. Ini persoalan menurut saya. Hentikan MBG-nya dulu, bubarkan BGN-nya dulu, bukan cabut Perpresnya dulu, baru kita bicara MBG, tata kelola bubarkan BGN dulu, kata Bang Guntur. Kewenangannya terlalu besar. Katakan Bang Guntur ya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 64, di situ pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizi perorangan dan masyarakat. Itu Undang-Undang 23 yang disahkan di parlemen bersama dengan pemerintah tahun 2023. Lalu kemudian itulah merujuk dari situlah lahirlah Perpres yang disebut Mas Guntur tadi, nomor 83 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional di bulan September di 2024. Jadi dari situ bahwa konstruksi hukumnya, landasan yuridisnya jelas. Ini dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 2023. Dari mana? Kita lihat landasan filosofisnya. Filosofisnya ada 4 tujuan bernegara kita di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdasarkan data angka prevalensi dari stunting 19,8%. Itu artinya dari 100 balita ada 20 yang tidak tumbuh secara normal. Baik, tapi pertanyaannya Pak Guntur tadi, ini wewenang BGN terlalu besar sehingga terjadi bancakan korupsi gitu kan Bang Guntur? BGN nggak punya undang-undang. Itu. BGN nggak punya undang-undang. Ini yang saya mau sampaikan, melihat karena kita ada di parlemen periode lalu, kita pasti ikut juga menyesahkan tentang Undang-Undang 1723 itu. Jadi kita lihat turunannya. Kemudian cantolan anggarannya jelas, ada di Undang-Undang APBN. Benar. Bukan di Perpres. Karena Undang-Undang APBN itu mengharuskan dibuatkan Perpres. Tapi ada dicantumkan di situ jelas sekali di Undang-Undang APBN kita. Nah, sekarang yang problem utama itu adalah implementasi, pelaksanaannya. Nah, di sinilah yang harus dievaluasi secara totalitas. Kesimpulannya seperti apa? Menurut saya pimpinan BGN yang baru harus diberi kesempatan untuk menunjukkan ke publik apakah dia bisa membenahi secara sungguh-sungguh memenuhi ekspektasi publik saat ini. Mana ada undang-undang yang bantuan tapi ternyata orang kaya pun dapat itu. Itu pertanyaan mendasarnya di situ malahan. Bisa nggak dipahami bahwa ternyata MBG itu sekolahan-sekolahan anak orang kaya pun dapat itu. Padahal kalau namanya program pemerintah bantuan ya orang yang membutuhkan. Niatnya kan menaikkan gizi. Ya fokus ke sana gitu loh. Itu yang pertanyaan, dan saya memang sedang berencana untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang itu tadi 17 tahun 2003 dan APBN, menyatakan bahwa kalau ini bantuan ya untuk orang yang membutuhkan bantuan. Nggak boleh lagi untuk orang kaya, orang-orang yang sudah mampu, begitu loh. Ini benar. Makanya dalam belanja berkualitas ada syarat tepat sasaran. Begitu tidak tepat sasaran harus dihentikan. Tapi dibiarkan terus kok, ternyata anak-anak orang kaya juga dapat. Ada 4.000 lebih dapur yang sudah ditutup dengan berbagai macam problematikanya. Dari 27.000 hasil evaluasi yang kita dengar di publik,
berarti lebih kurang 16% yang sudah ditutup Ya. dalam 3 bulan terakhir ini. Tapi Ini saya berarti tadi menunggu gini. sangat serius dalam Menunggu pembenahan program ini. Pak Kamru Samad itu membahas Perpres nomor 46 tahun 2025 yang nanti bisa ditayangkan sebenarnya itu. Isinya? Inilah dasar yang menjadi masalah. Kenapa? Di pasal 38 ayat 4 dan 5 gitu, dikatakan di sana, penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk barang, pekerjaan, konstruksi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Nah, itu pasal 41-nya, 38 satunya lagi. Ya, kemudian di pasal 41 apa yang dimaksud itu, gitu loh. Pasal 41 yang poin itu ayat 1 mengatakan dengan tegas, yaitu arahan presiden sebagaimana maksud pasal 38 ayat 5 tadi itu adalah dituangkan dalam bentuk risalah rapat, memorandum atau dokumen lainnya. Nah, artinya setiap proyek seperti motor listrik tadi harus ada bukti dokumen memang diarahkan presiden, boleh penunjukan langsung. Tapi saya udahlah, ini menjadi masalah ternyata Perpres ini. Dan di Koperasi Desa Merah Putih juga ada dugaan-dugaan itu juga. Saya minta sekarang ini Pak Kamru Samad sebagai partai penguasa minta ini dibatalkan dulu. Karena sumber masalahnya di situ. Saya kira Silakan, ini kan Pak Kamru. masih sebetulnya bersifat umum. Yang tadi lebih spesifik itu yang Mas Guntur sebut, Perpres 115 pasal 61 ayat 1 yang memberi kewenangan fiskal, tetapi di ayat 2-nya itu dikunci. Di ayat 3 juga dikunci. Bisa nanti, cuma saya tidak bawa nomenklaturnya, tapi saya mau mengatakan bahwa jelas di situ kaidah hukumnya sebetulnya, bahwa kalau penggunaan APBN harus tetap mengikuti SOP ketentuan penggunaan keuangan negara. tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Nah, implementasinya Sampai DPR pun juga nggak tahu pembelian untuk apa, nggak pernah dilaporkan Komisi 9, dan itu selalu berdasarkan kepala BGN berdasarkan perpres yang dia miliki. Ya kan, kewenangan yang merujuk ke Perpres 83 tahun 2024, kewenangan fiskal ke 115 tahun 2025. Jadi saya lihat korupsi di BGN itu udah TSM, terstruktur, sistematif, masif. Jelas itu. Dari tingkat atas, ini bukan oknum lah 3 orang ini. Kita belum bicara misalnya dugaan makap yang ada di dapur-dapur. Memang kita tanya, memang berapa sih jatah untuk makanan tiap anak itu? 15.000, 10.000, 8.000, 6.000, nggak jelas sampai sekarang. Tapi yang beredar di masyarakat ya, apalagi makanan kering, nggak sampai misalnya 5.000. Artinya apa? Berapa itu yang disunat? Jadi kalau bicara soal korupsinya BGN dengan MBG itu dari puncak sampai tingkat dapur, soal markup anggaran. Artinya apa? Ini terstruktur. Bicara soal pengelolaan anggaran, perencanaan anggaran yang nggak pernah diawasi dan sudah didesain sedemikian rupa. DPR tidak mampu untuk melakukan pengawasan. Artinya apa? Ini barang sudah menjadi sarang korupsi. Artinya apa? Dia harus dibubarkan dulu BGN ini, kelola yang benar. Jangan hanya berdasarkan perpres saja, kembali kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu saya. Silakan Bu Irma. Saya kira begini, makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah sangat bermanfaat. Saya di Dapil 2 Sumatera Selatan 2, itu anak-anak tuh sampai bawa Tupperware untuk bisa mendapatkan ini. Sebenarnya ini program bagus. Hanya saja tata kelolanya ini seperti Sahabat, melihat debat para politisi, pengamat, dan berbagai pihak tadi, sahabat semua, saya berada pada sebuah kesimpulan bahwa memang ada desakan yang kuat dari partai PDIP dan beberapa pengamat untuk menghentikan bahkan membubarkan Badan Gizi Nasional, sahabat semua. Namun dari fakta dan realisasi kegiatan program makan bergizi gratis yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini, saya pun juga mengamati bahwa sebetulnya memang problemnya adalah pada tata kelola pelaksanaan program ini, sahabat semua. Jadi memang harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, sahabat semua. Nah, langkah penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung saat ini, menurut saya bisa menjadi pintu masuk utama untuk membereskan berbagai persoalan tata kelola
yang terjadi di Badan Gizi Nasional, sahabat semua. Nah, jadi memang kita apresiasi menurut saya bahwa keseriusan dari Presiden Prabowo untuk membiarkan proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya, sekalipun banyak yang menenggarai bahwa orang-orang seperti Dadan Hindayana yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan dua orang wakil Badan Gizi Nasional tersebut, wakil kepala Badan Gizi Nasional tersebut, sahabat, juga tentunya adalah orang-orang kepercayaan yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo awalnya. Namun karena memang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan dari yang direncanakan awal oleh Presiden Prabowo, maka kemudian Presiden mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan dengan serius oleh Kejaksaan Agung, sahabat semua. Nah, akan halnya yang disampaikan oleh Guntur Romli terkait Nani Sdea, Kepala Badan Gizi Nasional saat ini, yang juga ditenggarai menurut Guntur Romli juga terlibat di dalam korupsi berjamaah yang sedang terjadi di Badan Gizi Nasional saat ini. Bahkan Guntur Romli menilai juga telah terjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum itu, sahabat semua. Nah, apapun itu, pendapat atau pandangan bisa saja disampaikan, sahabat semua. Namun, kita coba serahkan kepada proses penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, sahabat semua. Nah, untuk itu mungkin kita sepakat dengan Ray Rangkuti tadi bahwa kita dorong Sony Sanjaya menjalankan fungsinya sebagai justice collaborator, dan kita berharap Kejaksaan Agung menerima permohonannya sebagai justice collaborator dengan tujuan untuk membongkar seluruh persoalan tata kelola yang terjadi di Badan Gizi Nasional, sahabat semua. Nah, kalaulah memang ada orang sakti di balik Badan Gizi Nasional atau di balik penyelenggaraan program makan bergizi gratis ini, maka seharusnya dengan proses penegakan hukum yang berlangsung saat ini dan juga pengawasan maksimal dari masyarakat dan posisi justice collaborator yang akan dimainkan oleh Sony Sanjaya, kita berharap semuanya bisa dibongkar, sahabat semua. Namun memang bukan berarti harus kemudian Badan Gizi Nasionalnya harus dibubarkan menurut saya. Kenapa? Karena memang menurut saya secara real program ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, sahabat semua. Tapi memang persoalan-persoalan penerima manfaat yang tidak tepat, ya, penempatan SPPG yang terkonsentrasi pada daerah-daerah yang tidak membutuhkan, itu menurut saya memang harus dievaluasi, sahabat semua. Nah, ini kembali kepada proses tata kelola, kembali kepada pengawasan, sehingga memang betul-betul program makan bergizi gratis ini menjadi program yang tepat sasaran, sahabat semua. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Apakah program makan bergizi gratis ini tetap bisa berjalan di tengah proses penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini? Silakan tuliskan komentar dan tanggapan sahabat semua. Barangkali ada ide-ide atau masukan yang lain untuk kita bahas pada edisi berikutnya.
Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.